Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok model pembelajaran visual auditory kinestik atau VAK yang beranggotakan saya sendiri Intan Fitria dan rekan saya Siti Fatimah. Kami dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang model pembelajaran visual auditory kinestik pada pembelajaran IPA. Ingin lihat videonya? Cekidot. Penerapan model pembelajaran FAK dalam proses pembelajaran terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Langkah-langkah model pembelajaran FAK menurut Soimin 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau kegiatan pendahuluan. Guru memberikan motivasi untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar, memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang kepada siswa, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk menjadikan siswa lebih siap dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, tahap penyampaian atau kegiatan inti pada eksplorasi. Guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi pembelajaran yang baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera yang sesuai dengan gaya belajar FAK. Ketiga, tahap pelatihan atau kegiatan inti pada elaborasi. Guru membantu siswa untuk mengintegrasi dan menyerap pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan gaya belajar FAK. Keempat, ada tahap penampilan hasil atau kegiatan inti pada konfirmasi. Guru membantu siswa dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru yang mereka dapatkan pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sekolahnya semangat gak? Oh ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekarang belajar tentang macam-macam dan sifat-sifat cahaya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu cahaya? Ayo, siapa? Ada yang tahu tidak? Menurut Kusnin 2007, 125, cahaya merupakan bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap dengan mata manusia. Cahaya didefinisikan sebagai radiasi yang dapat mempengaruhi mata. Cahaya itu sendiri memiliki dua macam cahaya, yaitu cahaya tampak dan cahaya tak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya putih yang dapat ditangkap oleh mata, sedangkan cahaya tak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Misalnya, sinar X, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar inframerah. Selanjutnya, ada yang tahu macam-macam cahaya berdasarkan sumbernya? Cahaya dapat menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Nah, cahaya dapat berasal dari benda itu sendiri, seperti cahaya dari matahari, senter, lampu lilin. Dan cahaya yang dapat memancarkan dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya, kita melihat benda berwarna merah, artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna merah. Sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu anak-anak sifat cahaya terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika tidak ada rintangan yang menghalanginya.
Cahaya merambat lurus berdasarkan garis lurusnya. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda-benda yang dapat menembus cahaya secara sempurna disebut benda bening, seperti air jernih dan gelas. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan mengalami pembiasan jika merambat melalui dua media yang kerapatannya berbeda. Selanjutnya itu ada dispersi cahaya. Menurut Suroto 2010-112, dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berdasarkan bentuknya, cermin dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu cermin datang, cermin cekung, cembung. Nah, cermin datar itu sifat-sifat bayangannya pada cermin datar adalah semu atau maya tegak seperti bendanya, sama besar, dan jarak bayangannya ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung tergantung dari terletak bendanya. Kalau terakhir itu cermin cembung. Bayangan pada cermin cembung lebih kecil dari bendanya, tegak dan semu atau maya bayangan semu. Sebelum ibu kasih tugas, ibu punya video, silahkan amati dulu ya videonya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik,
kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. 6. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan 2 gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi 2 syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang Ibu bagi menjadi kelompok, yaitu 5 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Nah, kalian praktekkan cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat lurus ya, dengan media yang kalian siapkan. Baik anak-anak, setelah kalian setelah kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, sekarang kalian presentasikan beberapa kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, sangat bagus, terima kasih Nak. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah kalian mempraktekkan sifat-sifat cahaya dengan kelompok yang lainnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.